Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, tim asesor sertifikasi dosen. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, ya, saya dengan Hengki Sikumbang dengan NIDN 0306117502. Saya dari Fakultas Telematika dan Energi, ya, dosen di Prodi S1 Teknik Informatika di Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara. Ya, di zaman serba digital saat ini, ya, dan dengan adanya program Merdeka Belajar sekarang, ya, tugas dosen itu sudah banyak berubah. Ya, tidak hanya memberikan materi pembelajaran saja, ya, tapi juga eh, untuk bisa merancang cara belajar yang bisa membuat mahasiswa menarik, ya. Jadi pemandu mahasiswa cari ide-ide baru, ya, dan juga sebagai teman mahasiswa untuk mengenali kemampuan diri dari para mahasiswa, ya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan langsung kepada Bapak Ibu tim asesor sertifikasi dosen, ya, bagaimana saya menerjemahkan, ya, pemahaman tersebut yang sebelumnya saya sebutkan tadi ke dalam praktek pengajaran saya sehari-hari, ya. Dalam ini untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah komputer dan masyarakat, ya, ini kode mata kuliahnya adalah MK C31010606, ya. Ini termasuk eh, dari rumpun mata kuliah Teknik Informatika, ya, dengan bobot 2 SKS, ya, dan ada di semester 6, ya, pada program studi S1 Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN, ya. Mata kuliah ini penting, ya, untuk dapat membentuk nantinya calon-calon profesional teknologi informasi komunikasi yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak, beretika, dan bertanggung jawab terhadap masalah sosial teknologi, ya. Di era perubahan digital saat ini, ya, dan khususnya lagi dalam konteks industri ketenagalistrikan yang vital, ya, pemahaman komprehensif, ya, tentang hubungan antara teknologi dan masyarakat, ya, ini menjadi penting, ya, untuk dipahami oleh para mahasiswa, ya. Deskripsi mata kuliah ini, ya, mata kuliah komputer masyarakat, yaitu mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif, ya, mengenai bagaimana teknologi komputer membentuk dan memengaruhi budaya, ekonomi, politik, dan cara masyarakat berinteraksi satu sama lainnya, ya. Dan juga memahami peran teknologi dalam masyarakat serta tantangan dan peluang yang timbul dari penggunaannya secara luas, ya. Jadi mata kuliah komputer dan masyarakat ini disiapkan, ya, untuk bisa memberikan pemahaman menyeluruh, ya, tentang bagaimana teknologi komputer, ya, termasuk AI dan IoT secara mendasar, ya, membentuk serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, ya, mulai dari budaya, ekonomi, dan politik, ya, hingga cara kita berinteraksi, ya. Lebih dari sekedar mempelajari teknologi itu sendiri, ya, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kesadaran akan peran pentingnya teknologi dalam masyarakat, ya, serta kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan menghadapi tantangan, ya, seperti isu privasi dan keamanan cyber, sekaligus, ya, memanfaatkan peluang yang luas dari penggunaannya di era digital ini, ya.
demi membangun ya masa depan yang lebih baik nantinya ya. Nah, kemampuan yang diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah komputer dan masyarakat ini ya, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami sejarah perkembangan komputer ya, mampu memahami tentang internet dan manfaatnya, mampu menjelaskan konsep umum etika digital, ya, mampu menjelaskan masyarakat tradisional, industri, dan informasi, ya, mampu menjelaskan dan mengevaluasi tentang profesi di bidang IT, ya, mampu menjelaskan implementasi mengenai hak kekayaan intelektual dalam dunia IT. Ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan ya ataupun CPL ya. Ini capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dari Prodi S1 Teknik Informatika. Ada 5 CPL di sini ya. Dari 10 saya mengambil 5. Ya, itu pertama CPL 1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2 menunjukkan sikap profesional dan mandiri dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi yang modern, kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, ya, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi. CPL 3 memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan ataupun menggunakan berbagai algoritma ataupun metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Ya. Di CPL 4 yang memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Di CPL 5 yang menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ya. Nah, ini turunan dari CPL, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Ada 6 CPMK di sini, yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah komputer, fungsi komputer, isu-isu peran dan manfaatan tek komputer hingga saat ini. Di CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan internet dan berbagai perkembangan aplikasi yang didukung internet. Di CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pekerjaan, profesi yang dilakukan berbasis perkembangan komputer. Di CPMK 4, ya mahasiswa mampu menjelaskan peranan komputer di bidang energi dan kelistrikan, pemerintahan seperti smart city ataupun smart government, kemudian peranan komputer di bidang smart learning, ya peranan di bisnis seperti e-commerce ataupun smart economy, peranan komputer di bidang kesenian, ya dengan menggunakan augmented reality dan virtual reality dan multimedia. Di CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan etika privasi ketika berselancar di dunia maya. Di CPMK 6, ya mahasiswa mampu mengantisipasi kejahatan dunia maya, memberikan solusinya, memantau dan mampu mengimplementasikan undang-undang IT di masyarakat. Nah, metode pembelajaran ya di sini metode pelajaran yang saya terapkan yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah ceramah plus ya.
di mana ini selain memberikan materi berupa ceramah ya, juga diselingi oleh diskusi ya dan tanya jawab ya. Metode ini juga memungkinkan dosen untuk dapat menggunakan infocus ya ataupun membahas hal-hal tertentu menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Yang kedua itu problem based learning ya. Di sini menempatkan masalah nyata dalam proses belajar ya. Mahasiswa untuk dapat secara aktif ya, mencari solusi dari suatu masalah dengan memanfaatkan pengetahuan yang mahasiswa miliki dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah ya. Nah, metode yang ketiga yaitu self learning ya, ini di mana mahasiswa menggunakan komputer dan internet untuk belajar secara mandiri ya. Nah, yang keempat yaitu project based learning ya. Di sini melakukan diskusi antar kelompok ya terhadap pemecahan masalah sambil mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi. Nah, bahan kajian yang dipakai dalam mata kuliah komputer dan masyarakat ini adalah pertama perkembangan teknologi informasi, ya. Kedua, sistem dan arsitektur komputer. Ketiga, internet. Ya. Keempat, konsep umum etika digital. Kelima, masyarakat tradisional, industri dan informasi. Yang keenam, user interface. Yang ketujuh, profesi dalam bidang teknologi informasi. Ya. Kedelapan, bisnis di era teknologi informasi. Ya. Kesembilan, itu adalah e-government. Ya. 10, itu hak kekayaan intelektual. Ya. Kemudian 11, cybercrime dan kejahatan teknologi informasi. 12, konsep undang-undang IT. Ya. Dan 13 adalah konsep perkembangan komputer masa depan. Ya. Nah, ini dalam pembelajaran ya pustaka referensi yang dipakai dalam mata kuliah komputer masyarakat ya itu adalah pertama Nanda Jati dan kawan-kawan tahun 2022 yaitu berjudul buku komputer dan masyarakat. Kemudian Ari Santoso dan kawan-kawan tahun 2020 ya. Ini modul pembelajaran komputer dan masyarakat ya. Kemudian ketiga Alan Dick dan kawan-kawan tahun 2004 yaitu Human Computer Interaction ya. Ini penerbit dari Person Prentice Hall. Kemudian De Prabantini 2007 ya. Ini tentang buku komputer masyarakat. Kemudian juga membahas tentang undang-undang IT ya khususnya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya. Kemudian Sutabri Tata 2013 komputer dan masyarakat eh, dari Andi Publisher ya. Nah, ini sini dari metode delivery, interaction dan assessment ya. Sistem pelajaran mata kuliah komputer masyarakat ini mengedepankan ya pembelajaran aktif ya dan kontekstual ya. Di delivery ya mata kuliah komputer dan masyarakat ya saya terapkan adalah blended learning ya ini memadukan sesi sinkronus ya ataupun kuliah tatap muka dan virtual dan asinkronus yaitu belajar mandiri ya. Saya memanfaatkan ya sistem aplikasi SiAkad ya yang digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa seperti nilai, jadwal perkuliahan, data diri ya, serta didukung alat pendukung dengan menggunakan Microsoft Teams dalam berinteraksi dengan mahasiswa secara virtual ya. Nah, dalam menerapkan dalam ini adalah kasus interaktif ya.
mahasiswa itu nanti dihadapkan pada skenario kasus, pada beberapa tema pembahasan, ya seperti e-governance pada era 4.0, kemudian hak kekayaan intelektual ataupun HAKI, kemudian cybercrime dan kejahatan teknologi informasi, ya, dan perkembangan komputer masa depan, ya. Kemudian nanti diarahkan ya kepada mahasiswa untuk dapat menganalisis dan merumuskan solusi secara bersama-sama di antara mahasiswa, ya. Ini melatih kemampuan mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, ya, dan pengambilan keputusan secara etis, ya. Di interaction, ya, ini dalam bentuk forum diskusi, ya. Di sini saya memfasilitasi forum diskusi dengan memberikan umpan balik kepada mahasiswa, ya. Saya juga mendorong debat konstruktif, ya, antar mahasiswa mengenai isu-isu yang kontroversial, ya. Di assessment, ya, sistem penilaian yang dirancang ini untuk dapat mengukur, ya, pemahaman konsep, kemampuan analis kritis, ya, dan kemampuan implementasi etika, ya. Dari teknik dalam penilaian, ya, ini ada menjadi dasar evaluasi, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu bobotnya 15%. Yang kedua itu adalah nanti project, ya, dalam forum diskusi itu 35%. Kemudian tugas baik individu ataupun kelompok itu bobotnya 20%. Kemudian nanti ada ujian tengah semester UTS 15%. Kemudian ujian akhir semester ataupun UAS itu 15%, ya. Ya, ini totalnya menjadi 100%, ya. Kemudian di indikator penilaian, ya. Jadi ini setiap komponen memiliki penilaian yang mencakup tentang kedalaman analisis, ya, ataupun dari orisinalitas ide ataupun ketepatan solusi etis, ya, baik dari kemampuan komunikasi dan kepatuhan terhadap prinsip dari akademik, gitu, ya. Nah, di sini bobot nilai tertinggi itu nanti A, ya, dengan nilai bobot 4, ya. Itu ada di range angka 81 sampai 100, ya. Nah, yang paling rendah itu nanti ada di huruf C dengan nilai bobot 2. Ini ada di range angka 56 sampai 59, ya. Nah, di bawah range nilai angka di bawah 56, ya, itu nanti tidak akan lulus, ya, ya. Baik, paling itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan tim asesor. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah diberikan, ya, melalui RPS pengajaran ini dan penilaian serta pengabdian yang saya lakukan, ya, adalah wujud komitmen saya untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, ya, mencetak generasi muda yang kompeten dan berkarakter dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ya. Ini merupakan perjalanan tanpa henti dan saya sangat antusias untuk terus belajar, beradaptasi, ya, dan memberikan yang terbaik, ya. Dengan kerendahan hati, ya, saya mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu tim asesor untuk kelancaran proses sertifikasi dosen saya ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran utuh tentang kontribusi saya dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Berikut ini cuplikan pengajaran saya untuk mata kuliah komputer dan masyarakat secara virtual. Baik, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman ya. Kembali lagi hari ini ya perkuliahan mata kuliah komputer masyarakat ya kelas C ya. Melanjuti ya diskusi kita hari ini ya itu tentang hak kekayaan intelektual ya atau disingkat dengan HAKI ya. Jadi HAKI ya pada intinya ya ini satu bentuk pengakuan hukum ya terhadap kreasi yang kita buat gitu ya. Aplikasi baru ataupun desain unik ya seperti sebuah gadget gitu ya. Ini merupakan hasil dari sebuah pemikiran gitu ya. Nah, Haki ini memberikan bisa dikatakan sertifikat kepemilikan secara virtual ya untuk ide-ide tersebut yang telah dibuat ya. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi dari si inovator gitu ya. Tanpa Haki ya semua software yang dikembangkan ya yang telah dilakukan dengan kerja keras ini bisa dengan mudah nanti disalin ya ataupun digunakan tanpa izin dari si pemiliknya gitu ya. Contohnya misalkan ya jika sebuah tim yang membuat aplikasi yang bisa dikatakan brilian lah gitu ya, yang bagus gitu ya. Jikalau tanpa haki ya. Nah, ini pihak lain ya bisa langsung menciplak ya ataupun mengklaimnya ya sehingga ini bisa menghilangkan insentif nanti untuk dalam berkreasi gitu ya. Lebih jauh lagi ya haki juga bertindak sebagai pendorong buat si inovator tersebut gitu ya. Ketika penciptanya ya merasa karyanya aman gitu ya umumnya mereka akan lebih termotivasi ya dalam untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru nantinya gitu ya. Ini seperti sebuah algoritma ya yang mendorong untuk menghasilkan output ya output kreativitas nantinya gitu ya. Di sini ya haki ini lebih luas dari sekedar yang namanya hak cipta gitu ya. Hak cipta itu hanyalah sebuah satu komponen gitu ya. Tapi dengan haki yaitu mencakup beragam bentuk perlindungan ya untuk berbagai jenis kreasi intelektual ya. Banyak ya sebenarnya hak kekayaan intelektual itu nantinya ya, bukan hanya hak cipta gitu ya. Nah, ini ya diskusi ini ya nanti akan dipaparkan ya oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 di sini ada Andi Muhammad Nabil, ada? Ada, Pak. Oke, berikutnya itu ada Ilham Tanzilal, Ilham Tanzilal ada? Hadir, Pak. Oke, berikutnya ada Nadila Kusuma, ada? Ada, Pak. Oke, berikutnya juga ada Muhammad Humam, ada Muhammad Humam, belum ada? Oke, berikutnya itu ada Johanna Ruth, ada? Siap. Tadi Muhammad Imam bukan, Pak? Ya. Ada, Pak. Oh, oke. Johanna Ruth. Hadir, Pak. Oke, berikutnya ada Domian Fight Warela. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Isti Dania Husen. Ada? Hadir, Pak. Hadir.
Oke, terakhir kelompok 3 itu ada Igede Rudi. Ada? Ada, Pak. Oke, kelompok 3 lengkap ya. Silakan untuk dimulai pemaparannya kelompok 3. Baik, Pak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah untuk share screen-nya sudah terlihat? Di saya sudah. Baik, saya serahkan kepada yang bertugas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin memaparkan Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat itu HAKI. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Tanjal Ajijir dengan NIM 2022-31119. Mungkin selanjutnya teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Nabil Alkaf dengan NIM 2022-31112. Nama saya Nadila Kusuma Dewi dengan NIM 2023-31035. Nama saya Muhammad Tumam Asidik dengan NIM 2023-31063. Perkenalkan, nama saya Johanna Rutdiana Tepilus dengan NIM 2023-31069. Perkenalkan, nama saya Dumian Fait Warela dengan NIM 2023-31078. Perkenalkan, nama saya Istidania Hussein dengan NIM 2023-31106. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rudi Pradana dengan NIM 2023-31118. Baik, masuk ke Oke, pembahasan mungkin pertama. Baik, masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. HAKI atau hak kekayaan. Baik. Ya. Oke. Silakan Alia Azahra. Baik, Pak. Izin perkenalkan diri, nama saya Lezara Maulana dengan NIM 2023-31300. Izin bertanya ke kelompok 3 di bagian strategi perlindungan software yang dimana dikatakan bahwa perlindungan rahasia dagang sangat efektif selama kerahasiaan dapat dipertahankan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada rahasia dagang yang tidak dapat dipertahankan? Kalaupun ada, kira-kira seperti apa contohnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kepada Saudara Feral, kami persilakan. Izin menjawab pertanyaan yang barusan ya. Apa aja rahasia dagang yang masih bisa yang kurang bisa dilindungi oleh si perusahaan tersebut gitu. Yang saya tahu yang biasanya lolos dari dapur perusahaan itu ada formula produk yang berupa fisik gitu, yang mudah di reverse engineer atau yang mudah untuk Sedikit tambahin ya tentang rahasia dagang ya. Rahasia dagang ini kan suatu informasi berharga lah ya yang bisa memberikan keunggulan ya, kompetitif bagi suatu perusahaan. Diskusi kita hari ini ya. Terima kasih kelompok 3 dan juga terima kasih kepada teman-teman yang lain yang hadir pada perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.